Halo saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam sesuatu yang sangat dalam dan penting malam ini, izinkan aku mengingatkan, jika pesan ini menyentuh hatimu, jika ini adalah pertama kalinya bagi kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Karena apa yang akan kita bagi bukan sekadar konten, ini adalah percakapan jiwa ke jiwa. Dan aku ingin kita tetap terhubung dalam perjalanan ini. Baik, sekarang mari kita mulai. Hancurkan segala gangguannya. Matikan ponselmu. Tutup pintunya. Hilangkan semua distraksi dari hidupmu, karena apa yang akan kau dengar bukanlah pesan biasa seperti yang membanjiri media sosial setiap hari. Ini bukan motivasi murahan, bukan teologi kalengan yang membuatmu merasa baik sesaat lalu meninggalkanmu persis seperti sebelumnya. Ini adalah sebuah peringatan yang jatuh ke tanganku tepat 72 jam yang lalu. Sebuah wahyu yang begitu membara sampai-sampai ketika aku menerimanya, aku harus bangkit dari tempatku berdoa karena lututku gemetaran dan jantungku berdegup kencang seperti baru saja menjalani sebuah maraton spiritual. Dan aku perlu kau pahami dari detik ini juga, bahwa jika kau terus mendengarkan, itu karena Roh Kudus sudah mendeteksi sesuatu dalam hidupmu yang perlu dihadapkan, sesuatu yang perlu dimurnikan. Sesuatu yang harus diatur ulang sebelum Februari 2026 tiba dan menemukanmu lengah, tak terlindungi, berada di posisi yang salah. Karena saudaraku, yang akan datang bukan sekadar pergantian kalender, bukan sekadar awal tahun baru di mana kita membuat janji-janji yang akan kita lupakan pada Maret. Yang mendekat adalah waktu penentuan abadi, di mana Tuhan akan memisahkan, akan menyingkapkan, akan membongkar topeng, dan akan menetapkan sekali dan untuk selamanya. Siapa yang benar-benar bersamanya, dan siapa yang hanya bermain-main dengan agama, berperan sebagai Kristen di hari Minggu, tetapi hidup seperti anak rohani, yatim piatu, sepanjang sisa minggu. Dan aku tahu ini terdengar keras. Aku tahu mungkin saat ini sesuatu dalam dirimu ingin menutup ini dan melanjutkan harimu yang biasa. Tapi berhentilah tepat di situ. Karena dorongan untuk melarikan diri itu, rasa tidak nyaman yang kau rasakan, perlawanan yang sedang muncul di dadamu saat mendengar kata-kata ini. Itu justru adalah konfirmasi bahwa pesan ini untukmu, bahwa Tuhan sedang memandangmu dalam sorotan belas kasihannya dan menggunakan momen yang tepat ini untuk mencegat arah hidupmu sebelum semuanya menjadi terlalu terlambat. Jadi, tarik napas dalam-dalam, tanamkan kakimu di lantai, pusatkan hatimu, dan bersiaplah. Karena kita akan membongkar bersama sesuatu yang surga telah segel dengan urgensi kenabian yang tidak bisa menunggu satu hari pun lagi untuk dinyatakan atas keberadaanmu dan atas semua yang akan dibawa Februari 2006 seperti sebuah kelahiran yang menyakitkan, tetapi sangat diperlukan dalam sejarah gereja dan takdir bangsa-bangsa. Dan sebelum melanjutkan, aku perlu kau lakukan sesuatu yang akan terasa aneh bagimu, tetapi mutlak penting agar firman yang datang ini tidak jatuh di tanah yang berbatu, melainkan menembus sampai ke bagian terdalam jiwamu. Aku ingin kau, pada detik ini juga, dimanapun kau berada, nyatakan dengan suara keras kata-kata ini. Tuhan, bukalah telinga rohaniku, hancurkan semua distraksi, remukkan keangkuhanku, nonaktifkan skeptisismeku, dan biarlah kebenaranmu menjumpaiku hari ini. Katakan sekarang, jangan lanjutkan tanpa mengucapkannya, karena pengakuan sederhana itu adalah sebuah tindakan kerendahan hati yang membuka pintu-pintu di alam tak kasat mata dan memungkinkan apa yang akan kau dengar tidak hanya sampai ke pikiranmu, tetapi turun seperti api kudus ke ruang-ruang rahasia hatimu. Tempat keputusan-keputusan nyata dari hidup rohanimu dibuat. Dan sekarang setelah kau membuka pintu itu, izinkan aku membawamu ke momen persis di mana semua ini dimulai untukku.
Suatu Selasa malam, persis pukul 23.47, ponselku bergetar dengan sebuah pesan dari seorang yang akan kupanggil Gembala Elia. Bukan nama sebenarnya, karena ia meminta kerahasiaan mutlak. Bayangkan seseorang usianya 74 tahun, telah menanam 112 gereja di 43 negara, telah berpuasa lebih dari 500 hari dalam 10 tahun terakhir. Ia tak punya media sosial, tak mencari ketenaran, tak menjual buku, tak punya kanal YouTube. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang tak akan kusebutkan namanya. Ia menghabiskan 4 hingga 6 jam sehari dalam doa syafaat. Selama 38 tahun terakhir, ia telah menyaksikan kesembuhan yang terdokumentasi, termasuk orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan. Ia telah bernubuat peristiwa-peristiwa geopolitik yang tergenapi persis seperti yang ia katakan bertahun-tahun sebelumnya. Dan ketika orang seperti ini menulis sesuatu, itu bukan karena ia mencari perhatian. Itu karena beban dari apa yang Tuhan tunjukkan padanya begitu berat, sehingga ia tak bisa menyimpannya sendiri. Malam Selasa itu, pukul 23.47, aku menerima pesannya yang bunyinya persis begini. Februari 2026, 4 peristiwa. Meja sedang disiapkan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hanya itu. 7 kata yang terdengar samar, tetapi yang seketika menghasilkan sebuah sensasi dalam rohanku yang hanya bisa kugambarkan seperti saat kau tahu sesuatu yang sangat besar akan segera terjadi. Seperti saat kau merasakan perubahan tekanan atmosfer sebelum badai, meski langit masih terang. Selama 3 hari penuh, kalimat itu berulang dalam pikiranku seperti palu yang tak henti. Februari 2026, 4 peristiwa. Meja sedang disiapkan. Aku tak bisa berkonsentrasi pada hal lain. Setiap kali aku mencoba berdoa, kalimat itu kembali. Setiap kali aku membuka Alkitab, kalimat itu bergema. Setiap kali aku memejamkan mata untuk tidur, kalimat itu muncul tertulis dalam kegelapan kelopak mataku. Meja sedang disiapkan. Meja sedang disiapkan, meja sedang disiapkan, dan aku perlu kau hentikan segalanya yang sedang kau lakukan saat ini, karena aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Aku tahu, sementara kau mendengarkan ini, ada sebagian dirimu yang mencoba melakukan hal lain di saat bersamaan. Mungkin kau sedang melihat konten lain, mungkin pikiranmu tertuju pada masalah besok. Mungkin kau sudah merencanakan dalam hati apa yang akan kau lakukan saat ini selesai. Dan aku perlu kau pahami, itu adalah roh gangguan. Itu adalah musuh yang berusaha merampas wahyu yang akan tercurah atas hidupmu. Jadi, berhentilah total. Jika kau sedang berjalan, duduklah. Jika kau berbaring, bangunlah. Jika kau di tempat ramai, pergilah ke tempat yang tenang. Karena apa yang datang sekarang bukanlah informasi biasa yang bisa kau proses dengan setengah perhatian. Ini adalah sebuah firman kenabian yang jika kau terima dengan benar, memiliki kuasa untuk memposisikan ulang 10 tahun takdirmu yang akan datang. Memiliki kuasa menyelamatkanmu dari kesalahan-kesalahan yang fatal. Memiliki kuasa menyelarasakanmu dengan waktu Tuhan ketika ribuan orang akan berada di luar sinkronisasi. Dan sebelum kubuka apa yang Gembala Elia tunjukkan padaku setelahnya, sebelum kita buka kotak yang berisi keempat peristiwa spesifik itu, izinkan aku membawamu bersamaku dalam perjalanan yang kulakukan setelah menerima pesan awal itu. Pada hari ketiga berdoa dengan kalimat itu menghantam jiwaku, aku memutuskan harus menemuinya secara pribadi. Aku harus duduk berhadapan dengan Gembala Elia dan mendengar langsung dari mulutnya sendiri apa yang Tuhan telah singkapkan padanya. Jadi, aku naik pesawat, menyetir 4 jam tambahan melewati jalan tanah. Sampailah aku di rumahnya. Struktur sederhana dari beton yang dicat putih dengan taman kecil di depan tempat 3 semak mawar yang ia rawat sendiri. Kutok pintu kayunya yang sudah usang dimakan waktu
dan ketika terbuka, di sanalah ia. Seorang pria dengan perawakan rata-rata, rambut sepenuhnya putih, mata yang telah melihat terlalu banyak untuk mudah terkejut, tangan yang kasar dari seseorang yang telah bekerja fisik sepanjang hidupnya. Ia menyambutku dengan senyum tenang, seolah telah menungguku, meski aku tak memberi kabar akan datang. Ia mempersilakanku masuk ke sebuah ruang kecil, di mana satu-satunya yang mencolok adalah sebuah Alkitab raksasa di atas meja kayu gelap. Sebuah Alkitab yang begitu sering dipakai sampai halamannya melipat di sudut-sudutnya, digaris bawahi dengan warna berbeda, dengan anotasi di margin yang ditulis dengan tulisan kecil dan gemetar. Kami duduk di kursi plastik yang mungkin telah berusia 20 tahun. Dan sebelum aku sempat bertanya apapun, ia mengangkat tangan keriputnya dan berkata, "Aku sudah tahu mengapa kau datang. Tapi sebelum ku ceritakan tentang 4 peristiwa itu, aku perlu kau pahami konteksnya. Aku perlu kau lihat gambar besarnya. Karena jika ku beri informasinya tanpa kerangka pemahaman, kau akan salah paham, kau akan salah gunakan, dan aku tak bisa bertanggung jawab untuk itu." Dan selama 20 menit berikutnya, pria itu membuka kitab suci dengan cara yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Ia mulai dari kitab Nabi Amos, pasal 3 ayat 7. Sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ia menjelaskan bahwa Tuhan selalu memperingatkan sebelum bertindak, bahwa pola ilahi adalah menyatakan pertama-tama pada mereka yang berjaga-jaga, yang berdoa, yang berpuasa, yang telah membayar harga keintiman dengannya, dan bahwa wahyu-wahyu itu bukan untuk pamer, tetapi untuk mempersiapkan, bukan untuk menciptakan kepanikan, tetapi untuk memposisikan umat Allah dengan benar. Lalu ia beralih ke Habakuk, pasal 2, ayat 2-3, di mana nabi itu mendapat perintah untuk menuliskan penglihatan dengan jelas, agar orang yang membacanya dapat berlari menyampaikannya. Sebab penglihatan itu menanti saatnya, ia tidak berbohong. Dan Gembala Elia menatapku langsung ke mata dengan intensitas yang membuatku merasa seperti ia bisa melihat melalui tengkorakku dan berkata, "Nak, yang akan kubagi denganmu ini bukanlah spekulasi teologis, bukan interpretasi simbolis yang terbuka untuk banyak tafsiran. Ini harfiah, ini kronologis, ini spesifik. Dan Tuhan membangunkanku pada dini hari tanggal 18 November tahun ini dengan sebuah penglihatan yang begitu jelas, sampai aku bisa menggambarnya untukmu dengan detail arsitektural. Ia memperlihatkan kepadaku Februari 2026 seolah aku sedang menonton film dalam definisi tinggi. Ia menunjukkan 4 peristiwa yang akan menandai bulan itu sebagai sebuah engsel dalam sejarah gereja modern. 4 peristiwa yang akan memisahkan mereka yang hanya percaya dari mereka yang siap sedia, yang memiliki pelita dari yang juga memiliki minyak, yang mengenal nama Tuhan dari yang mengenal karakter Tuhan. Dan peristiwa-peristiwa ini bukanlah bencana dalam arti kehancuran fisik massal, tapi mereka adalah bencana dalam arti penyingkapan, pencopotan topeng, penataan ulang prioritas, runtuhnya struktur-struktur keagamaan yang tampak kokoh tetapi dibangun di atas pasir. Dan setiap peristiwa akan menyiapkan tanah untuk peristiwa berikutnya, seperti domino ilahi yang jatuh dalam urutan yang sempurna. Dan pada saat itu, aku merasakan sebuah merinding yang mengalir dari tengkukku sampai ke pangkal tulang belakangku. Bukan rasa takut tepatnya, lebih seperti beban karena berada dalam hadirat sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa kuingkari. Sesuatu yang akan mengubah hidupku jika ku terima dengan benar. Dan aku tahu, engkau yang sedang mendengarkan ini, saat ini juga sedang merasakan sesuatu yang serupa, mungkin sebuah sensasi di dada,
mungkin sebuah simpul di tenggorokan, mungkin sekadar sebuah kepastian dalam hati yang berkata, ini nyata, ini untukku, ini bukan kebetulan. Dan aku perlu kau jangan buang sensasi itu, jangan kau rasionalisasikan, jangan kau permainkan dengan intelekmu sampai ia menghilang. Karena sensasi itu adalah Roh Kudus yang bersaksi bersama rohmu bahwa engkau berada di tempat yang tepat, pada momen yang tepat, mendengarkan firman yang tepat. Gembala Elia menarik napas dalam, dan matanya yang telah menyaksikan begitu banyak, seperti memandang melampaui ruangan kecil itu, menembus waktu. Nak, katanya, suaranya rendah, tapi memotong seperti belati. Musuh yang kita hadapi di Februari 2026 bukanlah musuh eksternal, bukan penganiaya dengan senjata, bukan hukum yang melarang Injil, bukan krisis ekonomi yang membuat kita tanpa sumber daya. Ia menatapku. Musuhnya ada di dalam. Halus, diterima, dinormalisasi. Itu adalah roh suam-suam kuku, roh konformitas, roh kekristenan budaya yang mirip dengan yang asli, tetapi tidak memiliki kuasa yang asli, yang menggunakan bahasa yang asli, tetapi tidak membayar harga yang asli, yang menghadiri pertemuan-pertemuan yang asli, tetapi tidak mengalami transformasi yang asli. Dan saat ia mengatakannya, sesuatu meledak dalam pengertianku. Aku tiba-tiba melihat contohnya di mana-mana. Aku melihat orang percaya yang menghafal ayat, tetapi tidak menaati ayat. Yang menyanyikan lagu tentang penyerahan total, tetapi tawar-menawar dengan Tuhan di area-area yang ingin mereka pertahankan. Yang berdoa untuk kebangunan rohani, tetapi tidak rela mati untuk agenda pribadi mereka. Yang mendeklarasikan perang rohani di gereja, tetapi menyerah pada kebiasaan berdosa di rumah. Yang memposting gambar Alkitab terbuka di media sosial, tetapi tidak bisa mengingat kapan terakhir kali mereka benar-benar mendengar Tuhan berbicara melalui halaman-halaman itu. Gembala Elia melanjutkan, dan suaranya bergetar bukan karena lemah, tetapi karena beban yang ia tanggung. Februari 2026 akan menjadi bulan di mana Tuhan secara terbuka akan bertanya kepada gerejanya, di manakah kasihmu yang semula? Di manakah gairah yang kau miliki ketika pertama kali kau mengenalku? Kapan kau mengganti keintiman denganku dengan aktivisme religius? Kapan kau memutuskan bahwa reputasimu sebagai Kristen lebih penting daripada hubunganmu yang nyata denganku? Kapan kau mulai puas mengenalku secara tidak langsung melalui apa yang orang lain katakan tentangku, daripada mencariku langsung? Kapan kehidupan doamu berubah menjadi daftar permintaan daripada sebuah pertemuan cinta? Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan datang dengan suara yang terdengar dari langit. Ia menegaskan, mereka akan datang melalui keadaan, melalui krisis pribadi, melalui situasi yang akan memperlihatkan dengan tepat di mana posisi setiap orang percaya. Dan sekarang, Gembala Elia bersandar, seolah mengumpulkan kekuatan. Sekarang kita masuk ke keempat peristiwa spesifik itu. 1. Peristiwa pertama, krisis identitas korporat. Yang pertama, katanya, akan kusebut krisis identitas korporat. Ia menjelaskan bahwa pada minggu pertama Februari 2026, secara spesifik antara tanggal 1 hingga 7 Februari, akan muncul gelombang besar skandal yang terungkap ke publik, melibatkan pemimpin-pemimpin Kristen terkemuka. Bukan cuma 1 atau 2, tapi puluhan secara global. Skandal-skandal ini tidak semuanya jenisnya sama, beberapa finansial, beberapa moral, beberapa doktrinal, beberapa terkait penyalahgunaan kuasa, tapi semua memiliki satu kesamaan. Mereka akan menunjukkan jurang antara citra publik dan kehidupan pribadi, antara apa yang dikhotbahkan dan apa yang dipraktikkan, antara platform dan karakter. Nak,
Gembala Elia memandangku dengan tatapan yang dalam. Ini bukan Tuhan sedang berlaku kejam. Ini Tuhan sedang bermurah hati. Karena jika hal-hal ini tidak diekspos sekarang, kerusakan yang akan mereka sebabkan nanti akan berlipat ganda lebih buruk. Ini adalah operasi ilahi. Sakit, tapi menyelamatkan nyawa tubuh. Dan alasan ini adalah peristiwa pertama, lanjutnya. Karena kepemimpinan harus dibersihkan dulu sebelum umat bisa dipersiapkan dengan benar. Mereka yang berada di posisi pengaruh karena ambisi, bukan karena panggilan, harus disingkirkan. Mereka yang menggunakan pelayanan sebagai platform untuk membangun kerajaan pribadi, bukan memajukan kerajaan Allah, harus disingkirkan. Dan ketika ini terjadi, akan ada dua respons yang sama sekali berseberangan di antara orang percaya. Sebagian akan berkata, "Nah, lihat, itulah sebabnya aku tidak percaya pada pemimpin. Itulah sebabnya aku tidak berkomitmen pada gereja manapun. Semua sama saja, semua munafik." Dan respons itu, kata Gembala Elia, adalah jebakan musuh untuk membenarkan isolasi spiritual dan kurangnya komitmen. Tapi yang lain akan berkata, "Ini menghancurkan hatiku, tetapi tidak menghancurkan imanku. Karena imanku tidak pernah terletak pada manusia, tetapi pada Kristus." Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, aku akan berusaha menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Aku akan memeriksa hidupku sendiri. Aku akan memastikan tidak ada area-area tersembunyi kemunafikan dalam diriku. Aku akan berkomitmen pada integritas yang radikal, meski tak ada yang melihat. Mereka yang merespons dengan cara kedua inilah yang akan Tuhan pakai untuk membangun kembali apa yang akan datang. Mereka akan menjadi cadangan suci yang muncul ketika nama-nama besar jatuh. Mereka akan menjadi Yosua-Yosua yang masuk ketika mereka yang keluar dari Mesir tidak bisa menyelesaikan perjalanan. Dan kau perlu pahami sesuatu yang krusial di sini. Gembala Elia menegaskan, ketika ini terjadi nanti di Februari, jangan terbawa oleh keterkejutan, jangan terbawa oleh kekecewaan, jangan terbawa oleh ketersingkapan. Sebaliknya, lihatlah itu sebagai apa adanya, konfirmasi kenabian bahwa Tuhan sedang bergerak persis seperti yang Ia katakan. Dan gunakan momen itu untuk melakukan inventarisasi hidupmu sendiri. Tanyakan, adakah sesuatu dalam diriku yang tidak akan tahan di bawah terang publik? Adakah sesuatu yang kusembunyikan? Adakah area di mana ucapan dan tingkah lakuku tidak selaras? Karena apa yang Tuhan ekspos secara publik dalam diri para pemimpin di Februari adalah apa yang Ia ingin setiap orang percaya periksa secara pribadi dalam jiwanya sendiri. Dua, peristiwa kedua, lapar akan yang nyata. Peristiwa kedua, ujar Gembala Elia, akan kusebut lapar akan yang nyata. Ia mengatakan, ini akan dimulai sekitar minggu kedua Februari, kira-kira tanggal 8 hingga 14, dan akan menjadi sebuah kelaparan rohani masif yang muncul bersamaan di jutaan orang percaya di seluruh dunia. Tidak akan dikoordinasi oleh organisasi manapun, bukan hasil dari kampanye penginjilan. Ini akan menjadi gerakan kedaulatan Roh Kudus, di mana tiba-tiba orang-orang yang telah nyaman dengan kekristenan permukaan mereka akan mulai merasakan kehampaan yang tak tertahankan. Mereka akan mulai menyadari bahwa mereka telah bermain gereja, tetapi belum benar-benar mengenal Tuhan. Mereka akan mulai merasakan dahaga yang tidak bisa dipuaskan oleh ibadah agama manapun, oleh khotbah manapun, oleh lagu manapun. Dan kelaparan ini akan begitu intens, sehingga orang-orang akan mulai melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Bangun untuk berdoa di tengah malam tanpa disuruh. Berpuasa tanpa itu menjadi bagian dari program bersama. Menangis di hadirat Tuhan tanpa mengerti persis mengapa mereka menangis.
mencari tempat-tempat sunyi untuk bertemu dengan Tuhan daripada hanya mencarinya di tengah kerumunan. Dan ini akan menyebabkan krisis di gereja-gereja yang telah berfungsi dengan hiburan rohani, alih-alih pertemuan yang sejati, kata Gembala Elia. Karena tiba-tiba orang tidak akan menginginkan khotbah motivasional lagi. Mereka akan menginginkan transformasi yang nyata. Mereka tidak akan menginginkan konser lain dengan lampu dan asap. Mereka akan menginginkan kemuliaan Tuhan yang tangible. Mereka tidak akan menginginkan program sosial lainnya. Mereka akan menginginkan kuasa supernatural. Dan para pemimpin yang tidak memiliki koneksi nyata dengan Tuhan akan terbongkar karena mereka tidak bisa memberikan apa yang tidak mereka miliki. Mereka tidak bisa menuntun orang lain ke tempat di mana mereka sendiri belum pernah berada. Gembala Elia memperingatkanku, pada waktu ini akan ada banyak orang yang mencoba mengkapitalisasi kelaparan ini. Mereka akan menawarkan kursus, seminar, formula 5 langkah untuk keintiman dengan Tuhan. Mereka akan menjual urapan dalam botol, menjanjikan jalan pintas spiritual. Tapi gerakan Tuhan yang sejati akan selalu gratis, selalu sederhana. Selalu memerlukan waktu, keheningan, penyerahan, pertobatan, dan mereka yang mencari jalan pintas akan berakhir lebih hampa dari sebelumnya. Dan inilah sesuatu yang perlu kau ukir dalam hatimu, katanya, menatapku penuh arti. Jika engkau yang mendengarkan ini sudah merasakan lapar itu sekarang juga, jika kau sudah merasa tidak puas dengan kekristenan nominal, jika kau sudah mendengar jeritan dalam hatimu yang berkata, pasti ada lebih dari ini, maka engkau adalah bagian dari sisa orang yang Tuhan persiapkan dari sekarang. Engkau adalah bagian dari mereka yang akan sampai di Februari dalam posisi yang sudah siap. Dan tanggung jawabmu adalah untuk tidak memadamkan lapar itu dengan gangguan. Jangan kau bungkam dengan hiburan rohani, jangan kau tidurkan dengan aktivisme tanpa hadirat. Sebaliknya, berilah makan, pupuklah, jadilah terobsesi untuk mengenal Tuhan dengan sungguh. Dan ketika Februari tiba, engkau akan menjadi salah satu dari mereka yang menuntun orang lain yang baru terbangun menuju tempat pertemuan yang nyata itu. Suasana di ruangan kecil itu terasa penuh dan berat. Aku merasa napasku sesak, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan skala dan urgensi dari apa yang sedang didiktekan pada kami. Aku tahu, tanpa dijelaskan lebih lanjut, bahwa peristiwa selanjutnya akan lebih personal, lebih menusuk, dan Gembala Elia, seolah membaca pikiranku, mengangguk pelan sebelum membuka mulutnya lagi. Gembala Elia mengusap air mata tipis yang menggenang di sudut matanya, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai bukti dari sebuah hati yang terbeban bagi tubuh Kristus. 3. Peristiwa ketiga, pemisahan besar. Peristiwa ketiga, katanya, dan suaranya terdengar lebih berat. Mungkin yang paling sulit dari semuanya karena melibatkan perpecahan. Aku akan menyebutnya pemisahan besar. Ia menjelaskan bahwa ini akan terjadi pada minggu ketiga Februari, sekitar tanggal 15 hingga 21. Ini akan menjadi waktu di mana persahabatan bertahun-tahun akan retak, di mana keluarga akan terbelah, bukan karena persoalan doktrin kecil, tetapi karena perbedaan mendasar dalam tingkat komitmen kepada Kristus, di mana jemaat-jemaat utuh akan terpecah, karena sebagian ingin pergi lebih dalam dan sebagian lain ingin mempertahankan status quo yang nyaman. Dan ini, tekannya, bukanlah hasil pertikaian atau ego. Ini adalah hasil dari kenyataan bahwa ketika Tuhan mulai bergerak dengan intensitas, mereka yang rela membayar harganya tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang sama dengan mereka yang menginginkan berkat tanpa transformasi. Ia mengilustrasikannya seperti saat Yesus berbicara dalam Yohanes 6, memberikan pengajaran keras tentang makan dagingnya dan minum darahnya. Banyak murid pergi karena tuntutannya terlalu tinggi,
Dan Yesus tidak berlari mengejar mereka, memohon agar mereka kembali dengan versi pesan yang sudah diencerkan. Sebaliknya, ia berpaling kepada ke-12 muridnya dan bertanya, "Apakah kamu juga mau pergi?" Dan Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Di Februari 2026, Gembala Elia berkata dengan mata berlinang, "Tuhan akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada jutaan orang. Apakah kamu juga ingin pergi ketika tuntutan menjadi radikal? Apakah kamu lebih memilih kerumunan yang nyaman daripada murid yang mahal? Apakah kamu akan memilih persetujuan sosial daripada ketaatan total?" Dan akan ada orang percaya yang telah bersama selama beberapa dekade, yang tiba-tiba menyadari bahwa mereka berada di jalan yang sama sekali berbeda. Yang satu mencari lebih banyak Tuhan, yang lain mencari lebih banyak berkat Tuhan. Yang satu rela mati bagi dirinya sendiri, yang lain masih ingin Tuhan menyesuaikan diri dengan agendanya. Yang satu siap untuk biaya kemuridan, yang lain masih menginginkan kekristenan tanpa salib. Dan ketika pemisahan ini dimulai, itu akan menyakitkan, akan membingungkan, akan membuat beberapa orang mempertanyakan apakah mereka terlalu radikal, terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Tapi Gembala Elia bersikap tegas, jangan mundur pada saat itu. Jangan berkompromi pada saat itu. Jangan melunakkan komitmenmu hanya untuk mempertahankan hubungan yang sedang Tuhan putuskan, karena hubungan itulah yang menahanmu. Karena ada musim-musim di mana Tuhan memangkas bukan karena sesuatu sudah mati, tetapi karena kau perlu mengarahkan kembali seluruh energimu kepada apa yang sedang Ia lakukan. Dan jika kau mencoba mempertahankan yang lama, sementara Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, kau akan kehilangan keduanya. Lalu, ia mengalihkan pembicaraan langsung kepadaku dan melalui aku kepada setiap pendengar. Dan ini membawaku pada sesuatu yang ingin kau periksa saat ini juga. Sementara kau mendengarkan, pikirkan tentang hubungan terdekat dalam hidupmu, teman-temanmu, keluargamu, orang-orang yang paling sering kau habiskan waktu bersama. Sekarang tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Apakah orang-orang ini mendekatkanku kepada Tuhan, atau justru menjagaku tetap dalam zona kenyamanan spiritual? Apakah mereka merayakanku ketika aku berbicara tentang pergi lebih dalam dengan Tuhan? Atau secara halus mereka mematahkan semangatku dengan komentar seperti, "Jangan jadi ekstrim," atau "Tuhan juga mau kau menikmati hidup." Padahal hidup yang sedang kunikmati itulah yang menjauhkanku dari hadiratnya. Apakah mereka berdoa bersamaku atau hanya berbicara denganku? Apakah mereka menantangku atau mengizinkanku tetap sama? Dan jika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini membuatmu tidak nyaman, ia menyimpulkan dengan lembut tapi tak terbantahkan, maka kau perlu tahu bahwa Februari 2026 akan memaksakan sebuah keputusan yang telah kau tunda. Ia akan membuat yang tersembunyi menjadi terlihat. Ia akan membuat yang kau ingkari menjadi jelas, dan kau harus memilih. 4. Peristiwa keempat, kelahiran para utusan. Ada keheningan sejenak, seolah Gembala Elia membiarkan perkataan sebelumnya meresap. Kemudian, perlahan, sebuah cahaya harapan yang murni muncul di wajahnya. Dan sekarang, katanya, peristiwa keempat. Inilah yang membawa harapan setelah pemurnian. Aku akan menyebutnya kelahiran para utusan. Ia mengatakan ini akan dimulai pada minggu terakhir Februari, dari tanggal 22 hingga 27 Februari.
Dan inilah saatnya di mana mereka yang bertahan melalui 3 peristiwa pertama, mereka yang tetap teguh selama keterbukaan pemimpin korup, yang merespons dengan benar pada kelaparan akan yang nyata, yang melewati pemisahan yang menyakitkan, namun perlu, mereka ini akan mulai memanifestasikan suatu tingkat otoritas rohani yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka akan seperti mereka yang disebutkan dalam kitab Daniel. Bangsa yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Mereka akan mulai mengoperasikan mukjizat, bukan karena mereka mempelajari caranya, tetapi karena keintiman mereka dengan Tuhan telah mengubah mereka menjadi pembawa hadiratnya. Mereka akan mulai bernubuat dengan presisi, bukan karena mereka mempelajari teknik-teknik kenabian, tetapi karena mereka telah begitu lama berada di ruang takhta sehingga mereka mengenali suara Tuhan secara instan. Mereka akan mulai melihat jiwa-jiwa diselamatkan, bukan karena mereka memiliki metodologi penginjilan yang canggih, tetapi karena kasih Tuhan memancar dari mereka seperti sungai yang tidak bisa mereka bendung. Dan para utusan ini, Gembala Elia menekankan, bukan mereka yang memiliki platform terbesar, bukan yang memiliki gelar teologi mengesankan, bukan yang memiliki koneksi dengan orang-orang terkenal. Mereka adalah orang-orang setia yang tanpa nama. Mereka yang berdoa ketika tak seorang pun melihat. Mereka yang berpuasa ketika tak seorang pun tahu. Mereka yang melayani tanpa mencari pengakuan. Mereka yang tetap murni ketika seluruh dunia berkompromi. Mereka yang membayar harga dalam kesunyian. Dan sekarang Tuhan akan mempersembahkan mereka di depan umum. Dan kemudian Gembala Elia mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Suaranya terdengar seperti gema dari ruang takhta itu sendiri. Nak, pahamilah. Keempat peristiwa ini bukanlah 4 hal yang terpisah. Mereka adalah 4 fase dari sebuah proses ilahi yang tunggal. Keterbukaan membersihkan kepemimpinan, kelaparan memposisikan umat, pemisahan memurnikan motivasi, dan kelahiran para utusan menetapkan generasi baru, pembawa kemuliaan yang akan membawa Injil ke level berikutnya. Ini seperti sebuah kelahiran, katanya, mengulurkan tangan seolah menggambarkan prosesnya. Pertama datang kontraksi yang tidak nyaman, lalu datang rasa sakit yang intens, lalu datang sensasi bahwa kau tidak bisa lagi menahan, dan akhirnya datanglah kehidupan baru. Dan Februari 2026 adalah bulan kelahirannya. Ini adalah bulan di mana sesuatu yang baru lahir dalam gereja global. Sesuatu yang tidak menyerupai kekristenan budaya yang telah kita kenal. Sesuatu yang radikal, sesuatu yang murni, sesuatu yang berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Sesuatu yang akan membuat neraka gemetar. Ia selesai berbicara. Kami hanya duduk dalam keheningan selama yang terasa seperti keabadian, mungkin hanya 5 menit. Aku sedang mencerna semua yang telah kudengar, merasakan beban tanggung jawab untuk membawa pesan ini, mengetahui banyak yang tidak akan percaya, bahwa beberapa akan mengolok-olok, bahwa yang lain akan menyebutnya alarmis atau sensasional. Tetapi juga mengetahui jauh di dalam keberadaanku bahwa ini benar, ini mendesak, ini untuk momen yang tepat ini. Dan ketika akhirnya aku mengangkat pandanganku, Gembala Elia sudah menatapku. Ia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Di matanya, aku melihat sebuah pertanyaan sekaligus sebuah perintah. Apa yang akan kau lakukan dengan ini? Dan sekarang, kepadamu yang telah mendengarkan semua ini sampai titik ini, kepadamu yang telah menginvestasikan waktumu pada pesan ini, aku perlu kau pahami, engkau bukanlah penonton yang santai. Fakta bahwa kau bertahan sampai sejauh ini, fakta bahwa kau tidak menutup ini 20 menit yang lalu ketika segalanya menjadi intens, fakta bahwa sesuatu dalam dirimu beresonansi dengan setiap kata yang kau dengar, itu adalah bukti
bahwa Tuhan telah menandaimu untuk menjadi bagian dari para utusan, bagian dari mereka yang akan muncul di minggu keempat Februari dengan otoritas rohani yang diperbarui. Tapi untuk sampai ke sana, kau harus mulai mempersiapkan diri hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan ketika kau merasa lebih termotivasi, hari ini, sekarang juga. Dalam beberapa menit ke depan, setelah selesai mendengarkan ini, dan persiapannya tidak rumit, tetapi ia mahal, izinkan aku memberimu instruksi spesifik, dan aku ingin kau menuliskannya. Letakkan di tempat yang bisa kau lihat. Buatlah perjanjian dengan dirimu sendiri bahwa kau akan menepatinya, tidak peduli bagaimana perasaanmu. Pertama, dari hari ini sampai 31 Januari, tetapkan sebuah janji harian dengan Tuhan, minimal 30 menit, di mana tidak ada agenda, di mana itu bukan daftar permintaan, di mana kau sekadar berada dalam hadiratnya. Sembahlah, dengarkan, menangislah jika kau perlu menangis, tertawalah jika ia membawa sukacita. Tetapkanlah ritme keintiman ini, karena di Februari, ketika segala sesuatunya menghebat, kau akan perlu memiliki saluran komunikasi yang sudah terbentuk itu. Kau akan perlu mengenali suaranya di antara semua kebisingan. Kedua, identifikasi 3 area dalam hidupmu di mana kau tahu telah berkompromi, di mana kau tahu telah bermain-main dengan dosa, di mana kau tahu telah memberi tempat pada musuh. Bisa jadi sebuah kebiasaan, sebuah hubungan, penggunaan waktumu, apa yang kau konsumsi dengan matamu, yang kau dengar dengan telingamu, yang kau izinkan dalam pikiranmu. Identifikasi ketiga area itu dan nyatakan perang total terhadap mereka. Bukan negosiasi, bukan akan kuperbaiki sedikit demi sedikit, bukan akan kulakukan setelah perayaan. Perang total sekarang. Dan carilah seseorang yang kau percayai secara rohani untuk meminta pertanggungjawabanmu secara mingguan tentang area-area itu. Ketiga, berpuasalah. Bukan karena itu formula ajaib, tetapi karena kau perlu mematahkan kuasa daging atas hidupmu. Pilih 1 hari dalam seminggu antara sekarang dan Februari, di mana kau berpuasa dari sesuatu yang signifikan, bisa makanan, bisa media sosial, bisa televisi, bisa apapun yang memiliki kendali lebih besar atas dirimu daripada Tuhan. Dan setiap kali kau merasakan dorongan untuk mendatangi hal itu, ingatlah, kau sedang melatih dagingmu untuk menaati rohmu, bukan sebaliknya. Keempat, temukan cara nyata untuk melayani seseorang setiap minggu, tanpa seorang pun mengetahuinya, kecuali kau dan Tuhan. Bisa membayar tagihan seseorang secara anonim, bisa membersihkan sesuatu yang tak seorang pun memintamu membersihkannya, bisa menulis surat dorongan untuk seseorang yang sedang mengalami kesulitan, bisa memberi uang kepada seseorang yang membutuhkan tanpa memberitahu bahwa itu darimu. Intinya adalah melatih hatimu untuk melayani tanpa mencari pengakuan. Karena para utusan yang akan Tuhan pakai di Februari adalah mereka yang telah belajar melakukan hal-hal terbesar ketika tak seorang pun melihat. Kelima, hafalkan Mazmur 91 seutuhnya. Ucapkan dengan suara keras setiap pagi saat bangun dan setiap malam sebelum tidur. Karena di Februari, ketika goncangan-goncangan datang, kau akan perlu memiliki firman yang begitu tertanam dalam mulutmu sehingga ia keluar secara otomatis. Kau akan perlu memiliki janji-janji yang bisa kau deklarasikan tanpa harus mencarinya. Dan kelima poin ini bukanlah saran yang ramah. Mereka adalah instruksi pertempuran. Mereka adalah pelatihan untuk apa yang akan datang. Dan aku tahu beberapa dari kalian berpikir, itu terlalu banyak. Itu legalisme. Tuhan menerimaku karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Dan kau benar, Tuhan menerimamu karena kasih karunia, tapi kasih karunia tidak meninggalkanmu seperti sebelumnya. Kasih karunia mengubahmu, kasih karunia memampukanmu, kasih karunia menuntut segalanya, karena ia telah memberikan segalanya.
Dan jika kau tidak bersedia mengambil 5 langkah dasar ini, maka kau perlu bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kau benar-benar percaya sesuatu yang signifikan akan terjadi di Februari? Atau apakah kau hanya mengonsumsi pesan ini sebagai konten inspirasi lain yang membuatmu merasa baik sesaat, tetapi tidak mengubah apapun dalam hidupmu yang nyata? Dan sekarang, aku perlu berbicara kepadamu tentang meja. Ingatkah kalimat yang Gembala Elia kirimkan padaku di awal? Meja sedang disiapkan. Aku perlu kau pahami apa artinya. Dalam Alkitab, meja adalah simbol 2 hal yang sepenuhnya bertolak belakang. Ada meja yang Tuhan sediakan di hadapan lawan-lawan kita. Mazmur 23. Itulah meja penyediaan, perlindungan, pengurapan, perkenanan, kelimpahan. Tapi ada juga meja roh-roh jahat yang Paulus bicarakan dalam 1 Korintus 10. Itulah meja penyembahan berhala, kompromi, perjanjian dengan yang najis. Dan di Februari 2026, kedua meja ini akan disajikan secara bersamaan, dan setiap orang percaya harus memilih dari meja mana mereka akan makan. Kau tidak bisa makan dari keduanya. Kau tidak bisa mengambil bagian dalam meja Tuhan dan meja roh-roh jahat. Kau tidak bisa menginginkan pengurapan Tuhan sambil mempertahankan perjanjian dengan dagingmu. Kau tidak bisa menginginkan perkenanan Tuhan sambil hidup dalam ketidaktaatan yang disadari. Kau tidak bisa menginginkan perlindungan Tuhan sambil menolak menyerahkan area-area yang sedang Ia minta darimu. Dan meja Tuhan di Februari akan dipesan khusus untuk mereka yang memurnikan diri mereka lebih dulu, untuk mereka yang berhenti bermain-main dengan permainan agama, untuk mereka yang mengambil panggilan mereka dengan serius, untuk mereka yang tidak puas hanya menjadi Kristen budaya, tetapi menjadi terobsesi untuk menjadi murid yang radikal. Merekalah yang akan duduk di meja itu. Merekalah yang akan makan dari manna yang tersembunyi. Merekalah yang akan minum dari anggur yang baru. Merekalah yang akan mengalami tingkat keintiman dengan Tuhan yang kebanyakan orang hanya baca dalam buku, tetapi tidak pernah hidupkan secara pribadi. Dan aku ingin kau tanyakan pada dirimu sendiri sekarang juga, dengan sejujur-jujurnya, tanpa membohongi dirimu sendiri, tanpa menggunakan jawaban agama otomatis. Dari meja mana aku sedang makan saat ini? Apakah pilihan harianku mendekatkanku ke meja Tuhan, atau justru menahanku di meja kompromi? Apakah penggunaan waktuku mencerminkan bahwa aku lapar akan Tuhan, atau lapar akan hiburan? Apakah percakapanku mencerminkan bahwa aku penuh dengan Roh Kudus, atau penuh dengan hal-hal yang sama yang dibicarakan dunia? Apakah rekening bankku mencerminkan bahwa aku percaya Tuhan sebagai penyedia, atau bahwa aku percaya pada kemampuanku sendiri untuk menimbun? Apakah hubungan-hubunganku menguduskanku atau mencemarkanku? Dan tergantung bagaimana kau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, kau akan tahu persis di mana posisimu hari ini, dan berapa banyak pekerjaan yang perlu kau lakukan dalam beberapa minggu ke depan untuk siap menghadapi Februari. Izinkan aku sangat jujur padamu. Ada orang yang mendengarkan ini sekarang yang tidak akan melakukan apapun dengan informasi ini. Mereka akan merasa ini menarik, mungkin bahkan membagikannya pada orang lain, tapi hidup mereka tidak akan berubah 1 derajat pun. Mereka akan tiba di Februari persis seperti keadaan mereka hari ini. Suam-suam kuku, berkompromi, teralihkan. Dan ketika keempat peristiwa itu terjadi, mereka akan terkejut, mereka akan ketakutan, mereka akan panik. Mereka akan ingin meminjam minyak seperti gadis-gadis yang bodoh, tapi tidak akan ada minyak yang tersedia, karena minyak keintiman dengan Tuhan tidak bisa dipindahkan. Setiap orang harus mendapatkan miliknya sendiri. Setiap orang harus membayar harganya sendiri. Setiap orang harus menginvestasikan waktunya sendiri. Dan pertanyaannya adalah,
Apakah kau akan menjadi bagian dari mereka yang melakukan pekerjaan itu lebih dulu atau dari mereka yang mencoba mengimprovisasi di saat-saat terakhir? Karena izinkan aku memberitahumu sesuatu yang telah kupelajari setelah bertahun-tahun berjalan dengan Tuhan. Ia selalu memberi peringatan, ia selalu memperingatkan, ia selalu memberi waktu untuk mempersiapkan diri. Tapi ketika tiba waktunya untuk bertindak, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Ketika air bah tiba, pintu bahtera sudah tertutup. Ketika mempelai tiba, mereka yang tidak memiliki minyak sudah berada di luar. Ketika ujian tiba, mereka yang tidak belajar sudah gagal. Dan Februari 2026 akan menjadi salah satu momen di mana persiapan sebelumnya akan sepenuhnya menentukan hasilnya. Suasana di ruangan itu berubah. Dari beban wahyu, kini menjadi panggilan yang sangat personal dan mendesak untuk bertindak. Aku bisa merasakan denyut jantungku berdebar lebih kencang. Ini bukan lagi tentang sesuatu yang akan terjadi pada orang lain di masa depan. Ini tentang sesuatu yang harus dimulai dalam diriku hari ini. Dan aku tahu siapapun yang mendengarkan ini dengan hati terbuka pasti merasakan hal yang sama, getaran yang sama, sebuah persimpangan jalan yang tak terelakkan di depan mata. Gembala Elia mengambil napas dalam, dan aku tahu babak terakhir dari percakapan suci ini akan segera dimulai. Dan sekarang, aku ingin membawamu ke sebuah tempat keputusan yang radikal. Aku ingin kau membayangkan dua skenario. Skenario pertama, tanggal 27 Februari 2026. Kau melihat ke belakang pada bulan yang baru saja berlalu. Kau telah melihat pemimpin-pemimpin jatuh dan alih-alih menjadi skandal, kau menggunakan itu sebagai cermin untuk memeriksa hidupmu sendiri. Kau telah merasakan lapar akan yang nyata dan alih-alih mencoba mengisinya dengan lebih banyak aktivitas keagamaan, kau benar-benar menemui Tuhan di tempat rahasia. Kau telah melalui pemisahan yang menyakitkan dari hubungan-hubungan yang menahanmu, dan meski sakit, kau tahu itu perlu. Dan sekarang, di minggu terakhir ini, kau sedang mengalami suatu tingkat otoritas rohani yang belum pernah kau kenal sebelumnya. Ketika kau berdoa, hal-hal terjadi. Ketika kau menyatakan, hal-hal bergerak. Ketika kau melayani orang lain, kuasa Tuhan mengalir melaluimu. Dan kau tahu, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa kau berada di jalan yang benar. Bahwa kau telah membayar harganya, bahwa kau telah melakukan pekerjaannya, bahwa kau berada persis di mana Tuhan menginginkanmu berada. Sekarang, skenario kedua, tanggal 27 Februari 2026. Kau melihat ke belakang pada bulan yang baru saja berlalu. Kau melihat pemimpin-pemimpin jatuh dan menjadi skandal. Kau menggunakan itu sebagai alasan untuk menjauh dari gereja, untuk membenarkan sinismemu. Kau merasakan lapar akan yang nyata, tapi kau memadamkannya dengan lebih banyak gangguan karena ia tidak nyaman, karena ia menuntut perubahan yang tidak rela kau lakukan. Hubungan-hubungan yang kau tahu harus kau lepaskan, kau pertahankan karena kau tidak ingin sendirian, karena kau lebih membutuhkan persetujuan mereka daripada persetujuan Tuhan. Dan sekarang, di minggu terakhir ini, kau merasa hampa, bingung, tidak pada tempatnya. Kau melihat orang lain bergerak dalam kuasa dan bertanya-tanya mengapa itu tidak terjadi padamu. Kau melihat orang lain dengan kejelasan dan arah, dan kau masih berada dalam kabut rohani yang sama seperti biasanya. Dan jauh di dalam, kau tahu persis mengapa. Kau tahu kau memiliki kesempatan. Kau tahu kau mendengar peringatan itu. Kau tahu kau menerima instruksi-instruksinya, tapi kau tidak melakukan apapun dengannya. Itulah skenario kedua. Dan sekarang juga, hari ini, pada detik ini, sementara kau mendengarkan kata-kata ini, kaulah yang sedang memutuskan skenario mana yang akan menjadi realitasmu di Februari 2026. Kau tidak akan memutuskannya dengan sebuah deklarasi verbal yang dramatis.
Kau akan memutuskannya dengan pilihan-pilihan kecil yang kau buat dalam 24 jam ke depan. Kau akan memutuskannya ketika alarm berbunyi besok pagi dan kau harus memilih antara tidur 5 menit lagi atau bangun untuk berdoa. Kau akan memutuskannya ketika godaan yang familiar datang dan kau harus memilih antara menyerah seperti biasanya atau kali ini melawan. Kau akan memutuskannya ketika kau memiliki waktu luang, dan kau harus memilih antara mengonsumsi konten yang hampa atau mengonsumsi firman Tuhan. Kau akan memutuskannya dalam 100 momen kecil yang tak seorang pun akan lihat, tetapi yang sedang Tuhan hitung. Dan momen-momen kecil itu akan menumpuk. Mereka akan berlipat ganda. Mereka akan menjadi karaktermu. Dan karaktermu akan menentukan takdirmu. Dan takdirmu di Februari 2026 sudah sedang dibentuk oleh keputusan-keputusan hari ini. Dan aku perlu kau membagikan ini. Aku perlu kau tidak diam dengan informasi ini. Karena ada orang-orang di lingkaran pengaruhmu yang perlu mendengar ini. Ada orang yang tertidur secara rohani. Dan ini bisa jadi alarm yang Tuhan gunakan untuk membangunkan mereka. Ada orang yang berkompromi dan ini bisa jadi konfrontasi yang mereka butuhkan untuk kembali ke jalan. Dan ketika kau membagikannya, jangan lakukan dengan kesombongan rohani, seolah kau sudah sampai dan mereka tidak. Bagikan dengan kerendahan hati, dengan sadar bahwa kau juga sedang dalam proses. Bagikan dengan urgensi, dengan sadar bahwa waktu sangat singkat. Bagikan dengan kasih, dengan sadar bahwa kau benar-benar peduli pada takdir kekal mereka. Dan terlebih lagi, aku perlu kau berlangganan ke saluran ini, karena ini bukanlah akhir dari percakapan. Ini baru permulaan. Akan ada lebih banyak penyingkapan, akan ada lebih banyak instruksi spesifik seiring kita mendekati Februari. Akan ada pembaruan tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk setiap fase dari 4 peristiwa itu. Dan jika kau tidak berlangganan, kau akan kehilangan kepingan-kepingan penting dari teka-teki ini. Kau akan kehilangan peringatan-peringatan yang bisa menyelamatkanmu dari kesalahan yang mahal. Kau akan kehilangan penyemangat ketika keadaan menjadi sulit. Jadi, berlanggananlah sekarang. Aktifkan bel notifikasinya. Dan berkomitmenlah untuk waspada, karena ini lebih besar dari sekadar video. Ini adalah sebuah gerakan Roh Kudus. Dan kau memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari mereka yang terbangun ketika yang lain tertidur. Dari mereka yang siap ketika yang lain menyangkal, dari mereka yang diposisikan ketika yang lain kebingungan. Dan sekarang, aku ingin menutup ini dengan cara yang meninggalkanmu, tidak hanya terinformasi, tetapi teraktivasi. Tidak hanya sadar, tetapi tergerakkan. Tidak hanya takjub, tetapi diberdayakan. Karena tujuan penyingkapan ini bukan untuk menciptakan paranoid, tetapi untuk menciptakan persiapan, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk menimbulkan aksi, bukan untuk melumpuhkanmu, tetapi untuk memposisikanmu. Jadi aku ingin dimanapun kau berada, berdirilah, jika kau bisa. Jika kau tidak bisa melakukannya secara fisik, lakukan secara rohani dalam hatimu. Dan aku ingin kau menyatakan bersamaku kata-kata ini dengan iman yang absolut. Katakan, Yesus, aku mengakui Engkau sebagai Tuhan atas hidupku, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam perbuatan. Aku akui bahwa aku telah hidup di bawah level kemuridan yang Engkau tuntut. Aku akui bahwa aku telah nyaman ketika seharusnya aku berada dalam peperangan. Aku akui bahwa aku telah suam-suam kuku ketika seharusnya aku menyala-nyala. Dan hari ini, sekarang juga, aku mengambil keputusan sadar untuk mempersiapkan diri menghadapi Februari 2026. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Bukan dengan kecemasan, tetapi dengan pengharapan. Bukan dengan pasivitas, tetapi dengan aksi yang disengaja. Aku mengambil keputusan untuk memeriksa hidupku di bawah terang firman-Mu,
untuk menyingkap area-area tersembunyi kompromi, untuk memutuskan perjanjian-perjanjian dengan dagingku, untuk menetapkan ritme keintiman denganmu yang tidak bergantung pada emosiku, tetapi pada komitmenku. Aku mengambil keputusan untuk menjadi bagian dari para utusan yang akan muncul di minggu ke-4 Februari dengan otoritas yang diperbarui. Dan bukan karena aku istimewa, tetapi karena aku rela membayar harga yang tidak rela dibayar orang lain. Dan aku nyatakan dari sekarang, meja sedang disiapkan, dan aku memilih untuk duduk di meja Tuhan. Aku memilih jalan yang sempit daripada yang lebar. Aku memilih transformasi yang nyata daripada agama yang nyaman. Aku memilih hadiratmu daripada apapun yang dunia ini tawarkan. Dan aku minta, dalam beberapa minggu ke depan, engkau menyingkapkan secara spesifik apa yang perlu kulepaskan, apa yang perlu kurai, apa yang perlu mati dalam diriku, agar hidupmu dapat mengalir tanpa halangan. Berikan aku keberanian untuk percakapan-percakapan sulit yang harus kulakukan. Berikan aku kekuatan untuk keputusan-keputusan menyakitkan yang harus kuambil. Berikan aku kejelasan untuk melihat jebakan musuh sebelum aku jatuh ke dalamnya. Dan berikan aku lapar. Lapar yang tak terpuaskan akan lebih banyak darimu. Lapar yang tidak puas dengan remah-remah agama, tetapi yang menuntut perjamuan penuh dari hadiratmu. Amin. Dan sekarang Bapa, aku berdoa secara spesifik untuk setiap orang yang telah mendengarkan pesan ini sampai akhir. Meteraikan dalam hati mereka setiap kata yang perlu mereka ingat. Aktifkan dalam roh mereka setiap instruksi yang perlu mereka taati. Konfrontasi dalam kesadaran mereka setiap area yang perlu mereka ubah. Dan lindungilah mereka dari roh kelupaan yang akan berusaha membuat keyakinan ini menghilang dalam beberapa jam ke depan. Lindungilah mereka dari roh pembenaran diri yang akan berusaha meyakinkan mereka bahwa ini bukan untuk mereka. Lindungilah mereka dari roh penundaan yang akan berkata mereka bisa mulai nanti. Dan sebagai gantinya, nyalakan dalam diri mereka api kudus yang mulai membakar sejak saat ini juga, yang membawa mereka ke lutut mereka sebelum hari ini berakhir, yang membawa mereka pada percakapan jujur dengan orang-orang yang perlu memiliki percakapan itu, yang membawa mereka pada keputusan radikal yang tidak akan dipahami dunia, tetapi yang sedang disoraki surga. Dan aku berdoa secara spesifik untuk apa yang akan terjadi di Februari 2026, bahwa ketika peristiwa pertama, keterbukaan para pemimpin tiba, mereka sudah siap dalam hati mereka sendiri. Bahwa ketika peristiwa kedua, lapar akan yang nyata, tiba, mereka sudah mengalami lapar itu sekarang dan tahu bagaimana menuntun orang lain ke arahnya. Bahwa ketika peristiwa ketiga, pemisahan besar, tiba, mereka sudah melakukan pemisahan yang perlu dan teguh dalam keputusan mereka. Dan bahwa ketika peristiwa keempat, kelahiran para utusan, tiba, mereka berada di barisan depan untuk digunakan olehmu dengan otoritas yang diperbarui, dengan kuasa yang segar, dengan pengurapan yang tak tertandingi. Dan bahwa pada saat itu, mereka melihat ke belakang, ke hari ini, ke pesan ini, ke keputusan yang sedang mereka ambil sekarang dan memberi kesaksian. Inilah titik baliknya. Inilah momen di mana segalanya berubah. Inilah saat ketika mereka berhenti menjadi penonton dan menjadi peserta aktif dalam gerakanmu di bumi. Semua ini kunyatakan, kutentukan, dan kumeteraikan dalam nama Yesus yang perkasa. Amin. Dan sekarang dengarkan aku baik-baik, karena ini adalah yang terakhir dan paling penting. Jangan tunggu sampai Februari untuk mulai hidup dengan cara yang berbeda. Jangan tunggu sampai kau melihat peristiwa-peristiwa itu terjadi untuk baru percaya bahwa ini nyata. Jangan tunggu orang lain berubah agar kau bisa berubah. Mulailah hari ini.
Mulailah pada saat ini, mulailah dengan keputusan berikutnya yang harus kau ambil. Karena Februari 2026 tidak akan menjadi bulan bagi mereka yang mencoba mengejar ketinggalan. Ia akan menjadi bulan bagi mereka yang sudah siap. Bagi mereka yang sudah membayar harganya, bagi mereka yang sudah melakukan pekerjaannya dalam kesunyian. Dan sekarang Tuhan akan mempersembahkan mereka di depan umum. Dan aku bernubuat kepadamu sekarang juga. Jika kau mengambil ini dengan serius, jika kau menerapkan 5 instruksi yang kuberikan itu, jika kau mempertahankan komitmen ketika sulit, jika kau tidak mundur ketika tidak nyaman, jika kau bertahan ketika sepi, maka pada tanggal 27 Februari 2026 kau akan bersaksi tentang mukjizat-mukjizat yang tak pernah kau pikirkan mungkin. Kau akan beroperasi dalam otoritas yang belum pernah kau alami. Kau akan digunakan Tuhan dengan cara-cara yang melampaui mimpi terbesarmu. Bukan karena kau sempurna, tetapi karena kau taat. Bukan karena kau layak, tetapi karena kau bersedia. Bukan karena kau yang paling berbakat, tetapi karena kau yang paling berkomitmen. Jadi, bangkitlah sekarang juga. Kibaskan darimu segala roh apati, roh suam-suam kuku, roh konformitas, dan bergeraklah ke arah takdir kenabianmu, karena jam sedang berdetak, waktu sangat singkat, meja sedang disiapkan. Dan kau harus memutuskan hari ini dari meja mana kau akan makan.